Selamat pagi untuk kelas 5A. Juga selamat pagi kepada orang tua siswa kami yang mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini hari Senin kita mulai pelajaran kita, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Kita belajar muatan IPA. Nah, baiklah kepada kelas 5A. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita terlebih dulu berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji syukur kami ucapkan kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mau belajar. Kiranya Tuhan berikan kepada kami kesehatan dan jauhkanlah mara bahaya dari kami. Ya Tuhan, inilah doa kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, sekarang kita mulai pelajaran kita. Pertama, tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan organ gerak pada hewan. Yang kedua, menjelaskan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Nah, kepada anak-anak kami, pernahkah kamu pergi ke kebun binatang atau melihat seekor hewan yang menurutmu unik dan menarik? Hewan apakah itu? Bagaimana cara hewan itu menggerakkan tubuhnya? Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita tentang organ gerak pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan juga dapat bergerak, berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Beberapa jenis hewan yang memiliki sistem gerak antara lain: 1. Pisces. 2. Amfibi. 3. Reptilia. 4. Aves. 5. Mamalia. Sekarang kita masuk pertama dulu ke Pisces atau ikan. Ikan bergerak dengan sirip. Untuk memudahkan gerakannya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Nah, perhatikan ini gambar ikan dan ada keterangannya. Tolong dibaca ya, dilihat. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, amfibi atau katak. Pada awal tahapan hidupnya, katak hidup di air disebut berudu. Berudu bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor. Katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki. Yang ketiga, reptilia atau hewan melata. Hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu bergerak dengan menggunakan perut. Contoh ular bergerak dengan kaki dan ekor. Contoh buaya, kura-kura, komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkap. Yang berikut, aves atau burung. Beberapa jenis burung menggunakan alat gerak sayap untuk terbang. Contoh, burung kakak tua, dan ada menggunakan alat gerak kaki untuk berjalan, berlari, dan berenang. Contoh,
burung unta. Yang kelima, mamalia, hewan menyusui. Hewan mamalia yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Contoh kera dan monyet. Tungkai atau alat gerak mamalia berupa 4 kaki, misalnya pada kuda, kambing, dan kucing. Ada juga alat geraknya berupa sirip dan ekor, contohnya paus dan lumba-lumba. Dan alat geraknya menggunakan sayap, contohnya kelelawar. Baiklah, sekarang kita masuk ke vertebrata dan invertebrata. Alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan berdasarkan tulang belakang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah hewan yang tubuhnya memiliki tulang belakang, contoh kucing, kuda, gajah, dan sapi. Sedangkan invertebrata adalah hewan yang tubuhnya tidak memiliki tulang belakang, contoh lintah, cacing, kupu-kupu, dan lebah. Baiklah anak kelas 5A, sekarang kita masuk ke ciri-ciri invertebrata. 1. Ciri utama yang memisahkan invertebrata, saya ulangi, invertebrata dari organisme lain adalah tidak adanya tulang belakang dan tulang punggung. 2. Mereka adalah organisme multiseluler. Mereka benar-benar tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, mereka tidak memiliki tulang endoskeleton keras. Nomor 4, karena kurangnya sistem tulang yang kompleks, beberapa invertebrata cenderung lambat dan berukuran kecil di alam. Sekarang kita masuk ciri-ciri tubuh vertebrata. Ciri-ciri tubuh hewan yang bertulang belakang: mempunyai tulang yang terentang dari belakang kepala sampai bagian ekor. Mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Tubuh berbentuk simetris bilateral. Yang berikut mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor, walaupun ekor dan leher tidak mutlak ada, contohnya pada katak. Baiklah, kepada kelas 5A, itulah pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita punya tugas 1 dari buku tematik 5A halaman 6 nomor 1 dan 2. Yang kedua dari buku Bupena 5A halaman 24 nomor 1, 2, dan 3. Jadi jumlah per kita hari ini ada 5 ya. Dari buku Bupena dan dari buku tematik. Sekian dan terima kasih. Semoga kita sehat-sehat selalu dan dilindungi Tuhan. Terima kasih.